saya bilang, saya kirim duit, saya usahakan duit, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Sebab kami di rumah nggak ada duit, kami orang miskin, jangan makan 50 juta, 1000 pun nggak ada duit. Terungkap motif oknum pas pampres culik dan siksa warga Aceh hingga tewas. Maskur dan rekannya berdua, mereka telah diculik juga dan diminta tebusan sekitar 13 juta dan sudah ditebus dengan rekannya Leman waktu itu. Dan ini adalah kejadian kedua, berarti 2 minggu sebelum kejadian ini itu sudah diminta tebusan. Dan ketika kejadian hari H diminta tebusan 50 juta. Ini adalah suatu tindakan yang memalukan, mencoreng nama institusi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sendiri. Maka itu saya minta agar pemeriksaan ini dilakukan secara terbuka, dipaparkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa semakin yakin dan pulih kepada kepercayaan kepada institusi tersebut yang amat kita banggakan dan amat kita butuhkan. Itu di luar ekspektasi kita bahwa hal semacam ini bisa terjadi dalam skala yang sangat mengguncangkan. Karena Pampres yang sebetulnya punya semua kapasitas untuk mengendalikan dirinya sendiri itu, karena jadi pas Pampres itu dibekali dengan kemampuan antisipasi secara fisik, tapi juga kemampuan antisipasi secara psikologi kan. Jadi prajurit-prajurit ini ditrain untuk bahkan bersikap gentleman karena dia mewakili negara untuk memperlihatkan peradaban di dalam sistem demokrasi itu. Lain kalau kayak kemarin tuh di Niger itu terjadi kudeta, lalu pemimpin kudeta militernya bahkan masih memberi ultimatum tuh, silahkan keluar yang nggak pro kita itu Amerika, Jerman, Perancis. Dia kasih ultimatum loh. Ini perampokan demokrasi. Tetapi masih ada sinyal bahwa oke, mereka mengerti bahwa ini akan jadi tragedi diplomatik kalau mereka menahan dubes-dubes negara asing yang memang sedang mengkritik Niger itu. Nah itu saya cuma mau kasih perbandingan. Bagaimana yang disebut sebagai ethics di dalam kemiliteran itu dijaga supaya tetap orang anggap militer sebagai institusi punya ethics yang tinggi sekali itu. Kalau sipil ngamuk itu artinya ada sesuatu yang nggak stabil. Tetapi kalau militer hilang kontrol etiknya, itu pertanda ada value di dalam institusi yang tidak membenam, tidak terbenam atau tidak dibenamkan di dalam posisi-posisi kunci itu. Jadi terutama kita tahu bahwa mungkin ada kelelahan mental, mungkin ada berbagai hal yang menggerogoti stabilitas emosi dari oknum Pas Pampres ini. Pomdam Jaya mengungkapkan motif penculikan dan penganiayaan yang berujung tewasnya warga Aceh bernama Imam Maskur, 25 tahun, yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres Praka Riswandi Mani. Mereka minta 50 juta rupiah, tapi tidak dipenuhikan. Akhirnya siksa terus. Pada saat disiksa, mungkin pingsan itu berat, akhirnya meninggal. Jelas dan Pomdam Jaya Kolonel JPM Irsyad Hamdi B. Anwar saat dihubungi pada Senin 28 Agustus. Irsyad mengatakan Imam diketahui sebagai pedagang obat ilegal, ia diperas 50 juta rupiah atau diancam akan dilaporkan ke polisi. Karena mereka korban Imam Maskur kan pedagang obat ilegal. Jadi kalau misalnya dilakukan penculikan, dilakukan pemeriksaan, itu mereka agar enggak mau lapor polisi. Akhirnya mereka menculik orang itu, sambungnya. Irsyad mengatakan pihaknya masih mendalami terkait sejak kapan pelaku melakukan aksi penculikan tersebut. Itu belum kami dalami, tutupnya. Pomdam Jaya telah menahan Praka Riswandi usai diduga menyiksa hingga menewaskan pria asal Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birawen, Aceh tersebut. Dalam BAP yang beredar, Praka Riswandi Mani merupakan anggota Tawalis 3/3/11 Kice Wali Sionwal Potnek Pas Pampres. Terduga saat ini sudah ditahan di Pomdam Jaya untuk diambil keterangan dan kepentingan penyelidikan, kata Komandan Pas Pampres Majen TNI Rafael Granada Bay pada Minggu 27 Agustus. Rafael menyebut Praka
Rizwandi sedang diperiksa secara intensif. Apabila terbukti, dia memastikan pelaku akan diproses secara hukum. Apabila benar-benar terbukti adanya anggota Pas Pampres melakukan tindakan pidana seperti yang dilaksanakan di atas, pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tutur dia. Berawal dari unggahan viral, sebuah unggahan viral di sosial media membantukan penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Pas Pampres terhadap Imam Maskur 25 tahun. Dalam narasi yang beredar tersebut, Imam diculik dari sebuah toko kosmetik di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus. Namun, belum diketahui pasti apa motif penculikan tersebut. Hanya saja disebut oknum Pas Pampres itu meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Jika tak dibayar, ancamannya Imam akan dibunuh. Selain itu, beredar juga dokumen berita acara penyerahan BAP mayat pada Kamis 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan polisi Pangdam Jaya nomor LP 63-A56-Fil-2023 di tanggal 22 Agustus 2023. Maskur dan rekannya berdua, mereka telah diculik juga dan diminta tebusan sekitar 13 juta dan sudah ditebus dengan rekannya Leman waktu itu. Dan ini adalah kejadian kedua, berarti 2 minggu sebelum kejadian ini itu sudah diminta tebusan. Dan ketika kejadian hari H diminta tebusan 50 juta, yaitu dijemput di tempat usahanya si Maskur. Mereka berdua dengan rekannya, namun rekannya berhasil melarikan diri dan Maskur dimasukkan ke dalam mobil. Sebelumnya warga di situ sempat ingin membantu, namun karena ada suatu hal jadi tidak bisa. Mereka berjumlah 5 orang pelaku, yang sudah tertangkap 3, yang lagi dalam pengejaran 2 orang. Si Maskur berarti mengalami patah tulang di bagian rusuk, rahang, dan penganiayaan di badan bagian lain. Pangdam Jaya mengungkapkan motif penculikan dan penganiayaan yang berujung tewasnya warga Aceh bernama Imam Maskur 25 tahun yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres Praka Rizwandi Mani. Mereka minta 50 juta rupiah tapi tidak dipenuhikan. Akhirnya siksa terus. Pada saat disiksa, mungkin bingkisan itu berat, akhirnya meninggal. Jelas dan Pangdam Jaya Kolonel JPM Irsyad Hamdi B. Anwar saat dihubungi pada Senin 28 Agustus. Irsyad mengatakan Imam diketahui sebagai pedagang obat ilegal. Ia diperas 50 juta rupiah atau diancam akan dilaporkan ke polisi. Karena mereka korban Imam Maskur kan pedagang obat ilegal. Jadi kalau misalnya dilakukan penculikan, dilakukan pemeriksaan, itu mereka agar enggak mau lapor polisi. Akhirnya mereka menculik orang itu, sambungnya. Irsyad mengatakan pihaknya masih mendalami terkait sejak kapan pelaku melakukan aksi penculikan tersebut. Itu belum kami dalami, tutupnya. Pangdam Jaya telah menahan Praka Rizwandi usai diduga menyiksa hingga menewaskan pria asal Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birawen, Aceh tersebut. Dalam BAP yang beredar, Praka Rizwandi merupakan anggota Tawalis 3/3/11 IC Wali Sionwal Protnek Pas Pampres. Terduga saat ini sudah ditahan di Pangdam Jaya untuk diambil keterangan dan kepentingan penyelidikan, kata Komandan Pas Pampres Majen TNI Rafael Granada Bay pada Minggu 27 Agustus. Rafael menyebut Praka Rizwandi sedang diperiksa secara intensif. Apabila terbukti, dia memastikan pelaku akan diproses secara hukum. Apabila benar-benar terbukti adanya anggota Pas Pampres melakukan tindakan pidana seperti yang dilaksanakan di atas, pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tutur dia. Berawal dari unggahan viral, sebuah unggahan viral di sosial media membantukan penculikan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Pas Pampres terhadap Imam Maskur 25 tahun. Dalam narasi yang beredar tersebut, Imam diculik dari sebuah toko kosmetik di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus. Namun, belum diketahui pasti apa motif penculikan tersebut. Hanya saja disebut oknum Pas Pampres itu meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Jika tak dibayar, ancamannya Imam akan dibunuh.
Selain itu, beredar juga dokumen berita acara penyerahan BAP Mayan pada Kamis 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan polisi Pangdam Jaya nomor LP 63-A-56-Fil-2023 1 di tanggal 22 Agustus 2023.